sebentar, gue kasih tau lu. Di mana-mana yang namanya 1 ditambah 1 ditambah 1 selalu 3. Karena itu adalah ilmu perhitungan matematika yang pasti, botol. Gak ada 1 ditambah 1 ditambah 1 kok 1, itu goblok. Ya. Begini Sophie, jadi pesan aku sama kalian ya. Janganlah Ngapain kalian lu pesen? Emangnya gue restoran lu pesen-pesen? Lu kalau mau pesen sana di rumah makan Padang lu pesen, enak aja lu pesen-pesen. Udah gini Rizal, aku tanya deh sama kamu. Ya daripada kamu ngegosipin orang gak jelas, ya kan? Ya, lu nggak usah minta pendapat gue, lu tanya sendiri sama Edis. Lu kalau mau pernyataan Edis jangan ke gue bukan maknya dia, paham kau? lalu apanya dia? Lalu apanya dia tapi? Oh saya satu gereja sama Bang Edis. Oh satu gereja, kirain Satu satu kamar. pelayanan. Saya sama-sama di Departemen Misi dan Penginjilan. Paham? Saya sama-sama satu Tuhan dengan Bang Edis, menyembah Tuhan Yesus. Kalau kamu kan pengikut Nabi bertompel. Saya sama Bang Edis itu satu iman, Rizal. Kita saudara di dalam Tuhan Yesus, paham? Ya, saya sama Bang Edis percaya satu gereja yang gereja yang kudus. Saya dan Bang Edis percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita nggak percaya sama kitabmu itu, apalagi sama nabimu yang bertompel. Saya nggak percaya sama nabimu yang bertompel. Gitu loh, ya. Nah sekarang gini aja deh, kita ngebahas yang lain. Aku males ngebahas yang ini. Sekarang gue tanya sama lu, kenapa di dalam Quranmu itu Allahmu senang bersumpah demi kuda berlari terengah-engah? Apa manfaatnya Allahmu bersumpah demi kuda berlari terengah-engah, demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi kota Mekah? Kemudian apalagi tuh, Allahmu banyak kali sumpahnya Allahmu nih. Ya itu di banyak sekali di dalam Al-Quran benar. Itu menandakan pentingnya, contohnya wal-as, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu adalah kerugian, ya. Sophia, dia bersumpah demi waktu. Manusia itu lalai, membuang-buang waktunya. Padahal waktu itu begitu berharga. Seluruh manusia itu ada dalam kerugian. Termasuk kau Sophie yang nggak mengerti dengan Tuhan. Ya, jadi kalian hidup suka-suka kalian, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan perzinahan, mabuk-mabukan. Ya, kalian lalai dengan waktu kalian. Udah. Sehingga kalian nanti terbujur. Jangan panjang-panjang, aku tanya Allah mau bersumpah kok. Lalu kalian tahu. Sekarang aku tanya sama kau, jangan kau bilang begitu. Sekarang aku tanya, di mana aku berzina dan aku mabuk-mabukan? Coba sebutkan, kasih datanya. Sophie, tidak bisa dipilih ya. Bagaimana tanpa malu-malunya orang-orang kalian itu mengumbar aib mereka di hadapan orang banyak. Rizal, kamu tadi mengatakan saya ini mabuk-mabukan dan berzina. Seumur hidup sampai detik ini saya tidak pernah mabuk, saya kasih tahu kamu. Sekarang pertanyaan saya, kamu menuduh saya mabuk-mabukan dan berzina. Sekarang kamu kasih... Enggak, Rizal, kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana, jangan ngomongin orang lain. Kamu saya turunin loh, kamu saya mute loh. Diem. Kamu tadi mengatakan saya berzina, saya mabuk-mabukan. Kamu kasih buktinya. Aku berkatakan secara umum tanpa malu-malunya kalian. Jangan secara umum, kita lagi ngebahas itu. Diam. Sekarang kamu jawab, jangan kemana-mana. Berarti kamu tadi tidak mempunyai bukti ya. Kamu jangan sembarangan ngomong. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Kamu jangan kemana-mana. Kamu jangan kemana-mana. Kenapa Allahmu bersumpah demi kuda berlari terengah-engah? Kamu jelasin sama saya. Udah, boleh aku ngomong nggak? Jangan kemana-mana. Aku tanya, kenapa Allahmu bersumpah demi kuda? Itu makanya, itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran, Sophie. Apa maksud yang terpendam dalam ayat itu? Ya, di saat itu adalah penyerbuan atau perperangan di suatu daerah. Ya, Sophia.
Di mana? Daerah mana? Ya aku nggak bisa buka data sekarang. Kamu ngerti lah. Nggak bisa buka data, nggak bisa buka data. Rizal, kamu tuh gini loh, kamu itu kalau ngomong jangan memalukan umat muslim. Pengikut Nabi bertompel itu aja udah malu. Kalian ngikuti Nabi bertompel aja udah malu. Sekarang kamu naik ke Komal saya tambah kok bikin malu. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu, udah deh kalau gue tanya lu tentang Quran gak tahu apa-apa, ya. Aku tidak pernah ketemu orang Islam itu yang paham Al-Quran, ya. Paling yang paling lancar bahasa Arab sih Wifi Naja itu pun cuma lancar bahasa Arab doang dia. Paham kamu? Karena kamu percuma, aku tanyain apa juga lu kagak tahu. Di mana itu Sofi? Sirah Nabawiyah nggak pernah baca, hadis nggak pernah baca. Lalu kau sebagai umat Muslim, apa yang kau ketahui tentang ajaranmu? Yang cantik jelita, yang bernama Sofiatul, aku boleh bicara nggak? Loh, aku tanya apa-apa tentang Quranmu kamu nggak tahu kok. Nggak boleh bicara. Sofi, kalau kau kapan-kapan jalan ke Sumatera Barat ya, kau telepon aku aja, biar aku jadi pemandumu di sini. Oh gitu. Terus aku mau dibawa kemana sama A.A. Rizal? Memperlihatkan kepadamu betapa indahnya ciptaan Tuhan semesta alam. Ya ciptaan Tuhanku, emang Tuhanmu yang nyiptain? Mana mungkin Tuhanmu bisa menciptakan alam yang begini indah, Sofi? Sementara dia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Loh, justru dia menyelamatkan. Rizal, kamu salah. Sofi. Tuhan Yesus datang, dengar. Sekarang aku bicara. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dengar. Kalau kamu kan bilang Tuhan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu salah. Di dalam pandangan Alkitab, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Maka Yesus berkata, untuk waktu dan saat seperti inilah aku datang dan dilahirkan, yaitu untuk menyerahkan nyawaku. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus berkata apa? Anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri, memang bukan itu tujuannya. Botol. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Maka dia menyerahkan nyawanya supaya kita bisa diselamatkan. Botol. Jadi narasi kamu udah salah. Tuhan Yesus kok tidak bisa menyelamatkan. Dengar, Tuhan Yesus kok tidak bisa menyelamatkan dirinya? Lah karena memang untuk tujuan itulah dia datang ke dalam dunia, bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan kamu dan saya, untuk mati menjadi tebusan bagi kita. Sofi, pertanyaanku kan manusia orang-orang waras itu kan penuh dengan pertanyaan. Lalu pertanyaannya, manusia yang mana yang telah diselamatkan Yesus? Coba, siapa yang telah diselamatkan Yesus? Apakah manusia-manusia yang mengumbar aibnya di hadapan orang banyak, mengatakan aku lagi hamil, dihamili oleh orang ini, anakku bagaimana? Lalu siapa tuh? Coba aku tanya. Di Alkitab saya tidur Rizal. dengan kau sungguh berbeda rasanya. Ini anak-anak Tuhan begini kah yang diselamatkan? Jangan kemana-mana. Kamu ini kemana-mana deh. Sekarang aku tanya. Di Alkitab, kitab mana, di ayat berapa ada seorang wanita mengatakan aku dihamili? Mana? Bukan, dihamili oleh Anak-anak siapa? Tuhan, anak-anak Tuhan itu mereka. Anak-anak Tuhan, ini kita lagi ngomongin Alkitab kok anak-anak Tuhan. Kau dengar dulu aku. Rizal, kalau kamu mau bicara kelakuan manusia, teman saya sehari sholat 5 kali, perempuan walaupun dia nggak pakai jilbab, selingkuh sama laki-laki lain, punya anak dari laki-laki lain. Itu kelakuan nabimu, itu kelakuan ajaran nabimu. Jangan kemana-mana. Yang kita bahas ini Quranmu, kok kemana-mana sih kamu? Kalau kamu bilang dihamili, teman-teman saya yang muslim itu pada hamil di luar nikah semua. Paham kamu? Kamu jangan kemana-mana. Kita ini lagi ngebahas Alkitab.
Kita ini lagi bahas kitab suci mana yang benar, kitab suci mana yang palsu. Jangan kemana-mana. Sudah jelas lah kitab kau itu kitab palsu yang nggak ada pertanggungjawaban sedikit pun. Bagaimana mungkin coba? Gara-gara kitabmu itu ya, contohnya tertulis di Hosea 4 ayat 14, tidak ada dosa bagi para pecundang, tidak ada dosa bagi para pesundal. Maka itulah yang memotivasi kalian untuk melakukan hal-hal biadab tersebut. Ya? Di Itulah mana? yang memotivasi. Di mana di kitab Hosea mengatakan kita boleh bersundal dan berzina? Aku Paulus dibangkitkan lalu diadu Alkitab dengan aku. Kamu jangan Pasti kalah kemana-mana. Tadi kau bahas kitab Hosea, sekarang ke Paulus. Hosea 4 ayat 14 dikatakan seperti itu. Aku hafal Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Itu sudah di luar hafal Makanya Alkitab. jangan kau bicara Sekarang Alkitab. pertanyaan saya, ya, kamu mengatakan tadi jangan kemana-mana. Kamu ini kok kemana-mana sih ngomongnya? Satu-satu dulu, Rizal. Otakmu ini ya. Satu-satu dulu dibahas. Kamu tadi mengatakan di dalam kitab Hosea boleh bersundal. Di mana? Di mana diizinkan boleh berzina? Itu di Hosea 4 kan udah bilang ayatnya. Hosea 4 nomor 14. Bacakan Nomor coba 14, Hosea coba kau baca. 4:14. Hosea 4. Coba kau baca dulu. Kamu yang bacakan, kalau kau hafal Alkitab. Kamu hafal Alkitab aja masih nyontek tuh, kamu masih lihat. Rizal, ini belum ada 5 menit loh. Belum ada 5 menit kamu sudah berdusta 2 kali. Belum ada 5 menit kamu sudah berdusta 2 kali. Kamu mengatakan aku paling hafal kitab Kejadian sampai Wahyu, kau bilang. Jangan kemana-mana, kamu nih orangnya ngomongin apa. Sekarang kita ngomongin kitab asli sama kitab palsu, ya. Sekarang kita ngomongin kitab asli sama kitab palsu. Kamu percaya nggak Tuhan itu maha tahu? Percaya. Sebagaimana yang telah ditulis di dalam Al-Quran di Al-Baqarah 255. Apa? Al-Baqarah 255 apa? Minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa biizni. Allah, akulah Tuhan semesta alam, ya. Yang selalu hidup, ya. Kepunyaan aku mengatur langit dan bumi. Milikkulah seluruh alam semesta, ya. Masa Tuhan yang begitu agung dan mulianya bisa lahir Enggak, dari aku kandang tanya atau di mana di dalam Qur'anmu Allah itu maha pentingnya tahu. akal dan otak, Sopi, ya, apalagi dalam menentukan Tuhan yang begitu agung Rizal, dan di mana di dalam Quran lahir di Allah itu kandang maha tahu hewan. di mana?